Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, kembali bersama kami Al-Kautsar Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bahwasanya Thariqah Khalwatiyah Saman itu sama dengan Thariqah Shidhikiyah, di mana pada hari Jumat tetap melazimkan sholat zuhur dan juga sholat Jumat di hari Jumat. Perlu diketahui bahwasanya Thariqah Khalwatiyah Saman itu termasuk dalam daftar Thariqah Mu'tabarah yang diakui oleh Nahdlatul Ulama. Kalau menurut ensiklopedia NU, umumnya Thariqah Khalwatiyah Saman ini dianggap sebagai salah satu cabang dari Khalwatiyah. Thariqah Khalwatiyah itu didirikan oleh Syekh Mustafa bin Kamaluddin Al-Bagri. Asalnya dari Damaskus, pernah menetap di Madinah dan kemudian menetap dan wafat di Kairo. Thariqah Saman ini juga dianut oleh masyarakat NU di Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Palembang, Sumatera Selatan, dan juga di beberapa daerah lain. Thariqah Khalwatiyah ini dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman yang berguru kepada Syekh Mustafa bin Kamaluddin Al-Bagri. Pemirsa rahimakumullah, salah satu kiai di Thariqah Khalwatiyah Saman yaitu Syekh Dr. Kiai Haji Muhammad Ruslan Wahab LCMA, itu adalah seorang syekh di Thariqah Khalwatiyah Saman yang juga sebagai dekan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Makassar. Beliau menyampaikan bahwa mursyid Thariqah Khalwatiyah Saman dan para pengikutnya selama ini melazimkan mengerjakan sholat zuhur di hari Jumat dan juga sholat Jumat. Jadi sholat Jumat dan sholat zuhur sama-sama dikerjakan. Pemirsa nanti bisa membuka sendiri dan mendengarkan sendiri di channel YouTube-nya. Judulnya itu hukum sholat zuhur sesudah sholat Jumat, Syekh Dr. Haji AM Ruslan Wahab LCMA. Pemirsa rahimakumullah, penyampaian dari
Kiai Haji Muhammad Ruslan Wahab itu, di situ beliau menjelaskan secara ringkas dan padat akan tetapnya melaksanakan sholat zuhur di hari Jumat, karena tidak ada alasan atau dasar kalau sholat Jumat itu sebagai pengganti sholat zuhur. Jadi tidak ada alasan. Itu kata dari Bapak Kiai Haji Ruslan Wahab tersebut. Beliau menyampaikan begini. Yang pertama, beliau melihat dari sejarahnya, antara datangnya perintah sholat zuhur dengan sholat Jumat itu berbeda waktunya, datangnya tidak bersamaan. Lebih dulu sholat zuhur, sholat 5 waktu itu, daripada sholat Jumat, selisihnya 2 tahun. Pertama, awalnya datang sholat zuhur, kemudian setelah sekitar 2 tahun baru ada turun perintah sholat Jumat, dan tidak ada satupun indikasi adanya pembatalan sholat zuhur dengan datangnya perintah sholat Jumat. Kita tidak menemukan indikasi pembatalan dan tidak ada dalil apapun. Beliau juga menyampaikan, bahkan beberapa ahli tafsir menafsirkan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, itu tidak ada satupun ibadah, suatu amal ibadah yang bisa menggantikan amal ibadah lainnya, termasuk sholat zuhur ini. Apa yang bisa menggantikannya? Beliau juga memaparkan, dilihat dari segi imam-imam fikih, kita bisa membaca dalam Kitabul Fikih alal madzahibil arba, dikatakan di situ dalam bab sholatul Jum'ah, bahwasanya sholatul Jum'ah fardhu ainin ala kulli mukallafin. Sholat Jumat itu fardhu ain bagi setiap orang mukallaf. Orang mukallaf itu artinya orang yang sudah kena hukum. Tetapi dikatakan juga dalam Kitabul Fikih al-Madzahibil Arba itu, walaysat fadlan anil zuhri. Sholat Jumat itu bukan pengganti dari sholat zuhur. Walaysa fadlan anil zuhri. Jadi sholat Jumat itu bukan pengganti dari sholat zuhur. Berarti kalau bukan pengganti, ya tidak diganti. Kalau tidak diganti, ya tetap ada, tetap eksis. Ya sholat zuhur tetap wajib kita kerjakan. Begitu pula dalam syarahnya An-Nawawi, dikatakan mustaqillah, berdiri sendiri. Mustaqillah, berdiri sendiri. Jadi tidak bisa diganti antara perintah yang satu dengan perintah lainnya. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, dalam video itu beliau juga menyampaikan pula bahwa di dalam kitab
tanwirul qulub fi mu'alamati alamil ghuyub, di situ dicantumkan bahwa di situ ada perdebatan antara ulama di Mesir, termasuk seorang muftinya. Di situ banyak yang mengecam pengikut Syafi'i yang melaksanakan sholat zuhur di hari Jumat setelah membaca risalah dengan dalil-dalil yang kuat akan tetapnya kewajiban sholat zuhur di hari Jumat. Akhirnya mufti tersebut, mufti itu kalau di Indonesia semacam menteri agama, memberikan pernyataan, annal mu'ti, saya yang salah, annal muqti, saya yang keliru. Ya ma'syaras syafi'iyah fadumu ala ma antum alaih, wahai pengikut Syafi'i, teruskanlah apa yang kalian lakukan. Dalam hal ini, teruskanlah melaksanakan sholat zuhur di hari Jumat. Itulah penjelasan dari Dr. Kiai Haji Andi Muhammad Ruslan Wahab LC MA dalam video tersebut. Atas dasar itulah pengikut Thariqah Khalwatiyah Saman selama ini melazimkan sholat zuhur di hari Jumat. Beliau juga mengatakan, memberikan perumpamaan, katakanlah bila ada yang berpendapat bahwa tidak ada sholat zuhur di hari Jumat, katakanlah begitu. Kemudian ada seorang Islam yang berhalangan udzur syar'i sampai tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, misalnya waktunya musafir atau sakit, sedang di hari Jumat sudah tidak ada lagi sholat zuhur, sedangkan di hari Jumat sudah tidak ada lagi sholat zuhur, sehingga orang tersebut sudah tidak sholat Jumat dan tidak sholat zuhur. Lah, bagaimana nasibnya orang ini? Itu perumpamaan yang disampaikan oleh beliau. Beliau juga mengatakan bahwasanya dalam sejarah Nabi Muhammad pada hari Jumat pas haji itu melaksanakan sholat zuhur. Itulah yang disampaikan oleh beliau Andi Muhammad Ruslan Wahab dalam videonya. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, apa yang menjadi i'tiqad di Thariqah Khalwatiyah Saman ini tentang sholat zuhur di hari Jumat ini wajib dilaksanakan sama dengan di Thariqah Siddiqiyah. Mursyid Thariqah Siddiqiyah beserta pengikutnya juga melaksanakan sholat zuhur di hari Jumat dan juga melaksanakan sholat Jumat. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, lalu bagaimanakah pendapat dari berbagai thariqah lainnya yang ada di Indonesia, baik yang masuk di Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Indonesia maupun yang tergabung di dalam Jatman Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nadhiyah dalam menyikapi perbedaan ini. Pemirsa, saya
memegang buku ini, saya membaca buku ini. Buku ini adalah sebuah buku tipis yang terdiri dari 22 halaman yang ditulis oleh beliau sang mursyid Syekh Mukhtar Al-Mujtaba Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, yang berjudul kesaksian adanya ulama-ulama besar dari 4 mazhab juga melaksanakan sholat fardhu Jumat dan sholat fardhu zuhur. Di dalam buku ini Mursyid Thariqah Shidhikiyah menulis bahwa setelah diketahui beliau mursyid dan para pengikutnya melaksanakan sholat zuhur, sholat fardhu zuhur, dan melaksanakan sholat fardhu Jumat, timbul reaksi yang hebat di kalangan umat Islam di Jombang khususnya dan umumnya di sekitarnya, sampai terbitlah risalah yang disusun oleh 15 ulama-ulama ahli hukum Islam dengan judul risalah itu Kedudukan Sholat Jumat dan Zuhur. Tidak ada sholat zuhur sesudah sholat Jumat. Nah, risalah itu diterbitkan tanggal 11 Oktober 1983, dan pada tanggal 19 sampai 21 November 1988, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdhiyah mengadakan musyawarah kubra yang bersifat nasional bertempat di Pondok Pesantren Madrasah Al-Quran Tebuireng, Jombang. Lah, bagaimana hasil keputusan musyawarahnya? Dalam musyawarah kubra tersebut, mari kita simak bersama tulisan beliau yang ada dalam buku ini. Pemirsa rahimakumullah, pada buku ini halaman 15 beliau mursyid menuliskan, saya bacakan: sewaktu saya dan murid-murid Shidhikiyah melakukan sholat zuhur dengan jamaah di hari Jumat, juga pada hari itu mengerjakan sholat fardhu Jumat, maka timbullah reaksi yang hebat di Kabupaten Jombang. Reaksi-reaksi tersebut ada yang dilontarkan di pengajian-pengajian, diskusi-diskusi, dan di surat kabar, majalah-majalah. Ada yang mengatakan apa yang dilakukan oleh orang-orang Shidhikiyah itu dianggap bid'ah dholalah, dianggap sesat, dianggap mengada-ada. Timbullah risalah yang berjudul Kedudukan Sholat Jumat dan Zuhur. Tidak ada sholat zuhur sesudah sholat Jumat. Risalah ini disusun oleh ulama-ulama yang ahli hukum Islam sejumlah 15 orang. Diterbitkan pada tanggal 4 Muharram tahun 1404 Hijriah atau berketepatan dengan tanggal 11 Oktober
1983. Risalah ini kemudian disebarkan ke seluruh kantor-kantor urusan agama Islam di wilayah Jombang dan masjid-masjid seluruh wilayah Jombang kecuali Masjid Siddiqiyah di Losari, Ploso, Jombang. Risalah tersebut terdiri dari 28 nomor, tebalnya 8 halaman, yang isinya membantah apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Siddiqiyah. Alhamdulillah, pada tanggal 9 sampai tanggal 11 Rabiul Tsani tahun 1409 atau berketepatan dari tanggal 19 sampai tanggal 21 November 1988, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah mengadakan musyawarah kubra, musyawarah yang bersifat nasional, bertempat di Pondok Pesantren Madrasah Al-Quran Tebuireng, Jombang. Dalam musyawarah itu diadakan soal jawab mengenai masalah hukum-hukum. Kemudian hasilnya soal jawab tersebut diterbitkan berupa risalah yang berjudul Ajwibatul Masailil Lati Qarrarat fil Musyawaratil Kubra Tsaniyah di Jam'iyati Ahli Thariqatil Mu'tabaratin Nahdliyah di Madrasatil Quran Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Artinya menjawab beberapa masalah-masalah yang telah ditetapkan dalam musyawarah besar yang kedua bagi perkumpulan ahli thariqah Mu'tabarah An-Nahdliyah di Madrasah Al-Quran Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Risalah tersebut tebalnya 11 halaman, terisi 13 soal jawab. Pada halaman 9, pertanyaan nomor 11 demikian bunyinya. Soal: sholat Jumat yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya, kemudian dilakukan mu'adah zuhur, bagaimana hukumnya mu'adah tersebut? Itu pertanyaan dari Jawa Timur. Jawab: menurut Imam Ibnu Hajar tidak boleh, sedang menurut Imam Romli boleh. Adapun pengambilan dasarnya atau sumber pengambilannya, yang pertama adalah Bugyatul Mustarsyidina Sohifah 80 Manassuhu mata kamalat syurutul jumu'ati bi angkana kullum minal arba'ina ila angkola kama qala Ibnu Hajar khilafan lahum lam tajuz i'adatuha zuhran. Kemudian pengambilan sumber yang kedua, Fathul Bari Juz'us Salis Sohifah 41 Madba'ah Darul Ma'rifah
Tab'ah ula sana. Tahun 1300 Hijriah, Abwabut Tatawwu'. Kemudian yang ketiga, Syarwani jilid 3 halaman 428. Sumber yang keempat, As-Syarqawil Juz'ul Awal, Shahifah 264. Jadi ada 4 sumber. Yang pertama dari kitab yang namanya Bughyatul Mustarsyidin halaman 40. Nasnya berbunyi, semasa sempurna syarat-syaratnya Jumat dengan adanya 40 orang, sampai sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hajar, perbedaan bagi mereka tidak boleh ibadah zuhur. Yang kedua adalah kitab Fathul Bari juz 3 halaman 41, dicetak di percetakan Darul Ma'rifat, cetakan pertama tahun 1300 Hijriah, beberapa bab tatawu atau sunnah. Yang ketiga adalah kitab Syarwani jilid 3 halaman 428. Kemudian yang keempat, kitab Syarqawi juz 1 halaman 264. 1. Dengan adanya risalah Ajwibatul Masail yang dikeluarkan oleh Musyawarah Besar kedua Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah tersebut di atas, yang keputusannya boleh mengerjakan sholat zuhur di hari Jumat setelah sholat Jumat. Saya ulangi, keputusannya boleh mengerjakan sholat zuhur di hari Jumat setelah sholat Jumat. Mungkin banyak orang-orang Islam di Jombang tercengang karena keputusan itu bertentangan dengan risalah yang berjudul Kedudukan Sholat Jumat dan Zuhur. Tidak ada sholat zuhur sesudah sholat Jumat yang disusun oleh 15 tokoh Islam di Jombang, diterbitkan pada 4 Muharram tahun 1404 Hijriah atau berketepatan 11 Oktober 1983. Kemudian yang kedua, dan anehnya, mengapa tokoh-tokoh yang menentang keras kepada Siddiqiyah yang melakukan sholat zuhur di hari Jumat, meskipun sholat Jumat dikerjakan juga kok diam saja, tidak ada yang menentangnya. Tidak ada yang menentangnya keputusan Jam'iyah Ahli Thariqah tersebut di atas. Mengapa tidak dikatakan keputusan bid'ah dhalalah? Mengapa tidak dikatakan keputusan yang keliru? Mengapa kalau Siddiqiyah yang melakukan itu dikatakan bid'ah dhalalah, padahal apa yang dilakukan oleh orang-orang Siddiqiyah itu Musyawarah Kubra Jam'iyah
ahli thariqah mu'tabarah an-nadhiyah dikatakan tidak sah. Yang ketiga, pimpinan thariqah Siddiqiyah mengetahui bahwa di antara orang-orang yang menentang adanya orang-orang Siddiqiyah melakukan sholat zuhur dan sholat Jumat itu juga tergabung dalam jam'iyah thariqah mu'tabarah an-nadhiyah. Malah di antaranya ada yang ikut menyusun risalah yang berjudul Kedudukan Sholat Jumat dan Zuhur. Tidak ada sholat zuhur sesudah sholat Jumat. Yang nomor 4, oleh karena itu saya menginsafi akan sulitnya sikap mereka setelah musyawarah kubra jam'iyah thariqah mu'tabarah an-nadhiyah memutuskan dalam risalahnya boleh sholat zuhur setelah melakukan sholat Jumat. Beliau menulis kelanjutannya, seandainya mereka itu menentang keputusan musyawarah kubra jam'iyah ahli thariqah mu'tabarah an-nadhiyah yang bersifat nasional itu, yang mengatakan boleh sholat zuhur setelah melakukan sholat Jumat, padahal itu keputusan jam'iyah sendiri yang mereka ada di dalamnya, berarti mereka menyalahkan mereka sendiri. Akan tetapi jika keputusan itu mereka ikut menyatakan benar, tidak salah orang yang mengerjakan sholat zuhur di hari Jumat setelah dia mengerjakan sholat Jumat. Berarti 1, mereka mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Siddiqiyah tentang sholat zuhur dan sholat Jumat itu adalah benar. Dan pula yang kedua, dan pula sekaligus risalah yang mereka telah ikut menyusunnya yang berjudul Kedudukan Sholat Jumat dan Zuhur, tidak ada sholat zuhur sesudah sholat Jumat, adalah tidak benar isinya. Oleh sebab itu, yang paling aman adalah diam saja, meskipun tadinya gencar mengatakan bermacam-macam. Bagi kami pihak Siddiqiyah cukuplah mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Ta'ala atas terbukanya hati orang-orang yang bermusyawarah, sehingga berani mengatakan benar apa yang benar, salah apa yang salah. Selanjutnya, agar murid-murid Siddiqiyah dapat mengambil pelajaran, janganlah tergesa-gesa mengatakan salah apabila kita mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui sumber hukumnya. Dan janganlah terburu-buru mengatakan benar sebelum mengetahui di manakah letak kesalahannya dari segi hukum. Selanjutnya, jika kita tergesa-gesa mengatakan itu salah, bagaimanakah kalau hukum Allah mengatakan benar? Jika kita terburu-buru mengatakan benar, bagaimanakah kalau hukum Allah mengatakan salah? Untuk itu, mintalah petunjuk kepada Allah Ta'ala agar kita senantiasa
dapat taufik dan hidayahnya. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, jadi di dalam buku ini beliau Mursyid Thariqah Shiddiqiyah memaparkan bahwa pada tahun 1988 Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nariyah sudah mengadakan musyawarah yang hasilnya, yang keputusannya bahwa boleh mengerjakan sholat zuhur setelah sholat Jumat. Jadi itulah yang saya ketahui, bahwasanya di Thariqah Khalwatiyah Zaman Shiddiqiyah dan pendapat-pendapat para ahli Thariqah itu menyatakan sama, sholat zuhur itu tetap dilaksanakan di hari Jumat. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah, ma'unah, pemahaman, sehingga kita bisa meyakini mana yang benar, yang mana yang harus kita laksanakan. Kiranya itu dulu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.